Shalom semua pemirsa program All by Grace yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam episode yang ke-112. Dan kita sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah, belas kasihan kemurahan-Mu dan pimpinan-Mu hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau saksikan, kami mau ikuti arahan-Mu, apa yang Kau wahyukan melalui pembahasan pada acara All by Grace kali ini. Mari Tuhan, Engkau singkapkan kebenaran-Mu dan Kau nyatakan kehendak hati-Mu, dan tolong kami untuk bisa mendengar dan bisa mengerti, bahkan kami siap untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar. Biar kami semua sama-sama boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Lebih dari segalanya, oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih ku cinta Kau, Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Dalam dunia ini terdapat berbagai tipe manusia dengan beraneka ragam karakter, sifat atau watak, dengan konsep hidup yang berbeda-beda. Ada sebagian manusia terkesan menjalani kehidupan dengan sembrono, semau gue. Yang penting aku tahu apa yang aku suka, tanpa peduli dan mempertimbangkan pengaruh atau akibat dari tingkah langkah mereka terhadap hidup orang lain maupun terhadap lingkungan. Tak jarang mereka dengan sengaja tega berbuat curang hingga merugikan orang lain, bahkan mencelakakan, dan semuanya hanya demi keuntungan dan kepuasan diri. Kehidupan demikian merupakan satu ciri hidup yang sembrono, yang tidak sadar bahwa setiap pilihan, keputusan, dan perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Sekalipun saat ini mereka tampaknya aman dan di atas angin, seolah-olah tidak mengalami konsekuensi apapun atas segala perbuatannya. Namun pada suatu saat nanti mereka pasti akan mengalami konsekuensi, tuntutan, pertanggungjawaban atas segala pilihan, keputusan, tindakan, dan perbuatan mereka yang salah dan egois itu. Sebaliknya,
Ada orang yang menjalani kehidupan dengan penuh kewaspadaan, segala perkataan, tindakan, dan perbuatannya selalu dipikirkan, dipertimbangkan terlebih dahulu kebenarannya. Tak jarang mereka rela berkorban, mengalah, membayar harga, dan berbagi karena tergugah, tergerak, dan terdorong untuk mengasihi, melayani sesama, dan mereka berusaha senantiasa berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Menghadapi sesama yang tidak menghargai pengorbanannya sekalipun, mereka tidak sampai berkecil hati dan bersungut-sungut, melainkan tetap semangat melakukan hal yang baik dan yang benar, karena mereka bukan mengejar penghargaan manusia, melainkan perkenanan Tuhan. Mereka rindu memiliki hidup yang dilayakkan Tuhan dalam segala hal, sehingga hidupnya dapat menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Letak masalahnya, sudahkah Anda dan saya memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Melalui program All by Grace episode kali ini, mari kita belajar bersama hidup yang berkenan kepada Tuhan yang akan kami angkat sebagai tema dalam episode ke-112 ini. Kiranya melalui pembahasan tema hari ini, kita dapat memperoleh jawaban mengenai langkah-langkah menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan dan dilayakkannya untuk menerima lebih lagi favor Tuhan atau perkenanan Tuhan, sehingga kehidupan kita sungguh bisa menjadi lebih mudah dan lebih lancar dalam menghadapi segala sesuatu, serta kerinduan hati kita akan tergenapi lebih cepat dan lebih sempurna dan segera. Mari kita belajar bersama langkah-langkah menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan. Antara lain, yang pertama, jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Tuan dalam hidup kita. Dalam kehidupan nyata, setiap orang, siapapun, dimanapun, dan kapanpun akan berhadapan dengan otoritas yang ada di atasnya, yang berkuasa untuk mendidik, melatih, mengatur, menertibkan, dan mengarahkan. Dalam rumah tangga ada otoritas kedua orang tua, di sekolah ada otoritas ketua kelas, guru, dan kepala sekolah. Di jalanan ada otoritas aparat pemerintah atau polisi yang mengatur demi disiplin dan kelancaran lalu lintas. Di perusahaan ada otoritas pemimpin, baik itu namanya manajer, direktur, atau managing director, atau majikan perusahaan tersebut, dan seterusnya. Semua orang harus memahami bahwa otoritas yang ada di atas kita merupakan hal yang baik demi mendidik, melatih, mendisiplinkan, mengatur, menertibkan, dan mengarahkan hidup setiap orang agar kehidupan menjadi tertib, lancar, nyaman, dan aman. Bila mana semua orang bisa menundukkan diri di bawah otoritas yang ada, maka suasana indah, aman, nyaman, dan lancar akan menjadi nyata di dalam kehidupan ini. Kalau berkesempatan jalan-jalan ke Singapura, bisa kita lihat suasana bermasyarakat di sana sangat berbeda dengan yang biasa kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Kita bisa mendapati jalanan yang bersih, antrian yang tertib dan rapi, angkutan umum yang bersih dan terawat, pengendara lalu lintas yang begitu taat dan tertib. Itu semua dikarenakan pemerintah memberlakukan peraturan dengan sanksi yang diterapkan secara nyata, konsekuen, dan konsisten, sehingga terbentuk satu budaya rakyat yang taat dan tertib kepada hukum. Semuanya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, sehingga semua rakyat taat dan tunduk kepada hukum berikut otoritas pemerintah yang ada. Mereka senantiasa menunjukkan kehidupan yang berdisiplin tinggi, melakukan segala sesuatu dengan ikut aturan dan tunduk kepada otoritas karena menyadari bahwa semuanya itu adalah demi kebaikan bersama. Demikian pula halnya dengan hidup engkau dan saya.
Sesungguhnya kita wajib hidup di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup kita semua yang percaya. Tuhan Yesus telah menebus, menggantikan posisi kita. Bahkan semua manusia di seluruh dunia melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya dan nyawanya dikorbankan demi menebus, menanggung hukuman dosa manusia dan membayar lunas harga hukuman dosa. Sehingga semua yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Sehingga tidak sampai menjadi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Karya penebusan dan penyelamatan melalui darah dan nyawa Yesus memungkinkan kita yang seharusnya dihukum, mati dan binasa oleh karena dosa, namun telah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar dengan darah dan nyawa Yesus Kristus. Karena itu, seharusnya lah hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan menjadi milik Tuhan Yesus. Sebagai umat tebusannya, sewajarnya lah kita memberi respon yang benar dan pantas kepadanya dengan mengabdikan hidup sepenuhnya dalam kesetiaan yang teruji dan terbukti terhadap Dia, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Tuan atas hidup setiap kita. Bila kita mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup kita, maka Tuhan Yesus memiliki otoritas yang penuh dan mutlak atas hidup kita. Kita harus menundukkan diri di bawah otoritasnya dalam segala segi kehidupan. Kita juga harus menaati dan melakukan segala kehendak dan perintahnya. Sebagaimana kehidupan bisa menjadi tertib, lancar, nyaman, aman, dan bagi kebaikan bersama, karena menaati dan mengikuti peraturan pemerintah. Terlebih lagi, bila hidup kita menaati dan mengikuti pimpinan Tuhan dan tunduk di bawah otoritas Tuhan. Sayangnya, tidak semua orang percaya dengan sungguh hati mau menundukkan diri secara total di bawah otoritas Tuhan Yesus. Mereka ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Mereka dengan alasan memiliki kehendak bebas yang telah dikaruniakan Tuhan, lantas ingin mengatur, mengambil keputusan atas segala sesuatu menurut keinginan dan hikmat mereka yang terbatas, karena merasa mampu memberi makna bagi hidup mereka. Ada saja sebagian orang yang sekalipun terkesan rohaniwan, mereka belum tentu menjalani kehidupan dan melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, tunduk dan menaati otoritas Tuhan atas hidup mereka. Ada juga sebagian orang yang beribadah dengan motivasi dan sikap hati yang tidak baik, tidak benar. Beribadah bukan karena mengasihi, merindukan dan ingin menyenangkan hati Tuhan, melainkan karena butuh pertolongan Tuhan semata-mata. Memberi kepada Tuhan persembahan juga bukan karena menaati otoritas Tuhan, melainkan berharap akan mendapatkan balasan kembali berkat dari Tuhan. Bila demikian, tanpa disadari mereka menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memperoleh keinginan hati, bukan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Tuan dalam hidup mereka. Tidak heran bila dijumpai ada orang percaya yang sudah lama beribadah, aktif melayani Tuhan, namun belum tentu Tuhan berotoritas penuh, berdaulat dan memimpin hidupnya. Terhadap orang demikian, apapun yang dilakukannya belum tentu dilayakkan oleh Tuhan, belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Bisa jadi ibadah hanya sebatas seremonial, demi merasa diri lebih baik dari orang lain, yang membuat diri merasa nyaman, merasa diri lebih rohani dan pantas untuk diberkati Tuhan, bukan karena mengasihi, bukan karena rindu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan telah menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup kita, Dia memiliki otoritas yang
penuh dan mutlak atas kehidupan. Kita adalah miliknya, kita adalah hambanya. Karena itu kita wajib tunduk di bawah otoritasnya di dalam segala area kehidupan. Wajib menaati dan melakukan segala kehendak dan perintahnya dengan tidak tawar-menawar. Dalam menjalani kehidupan maupun melayani, bahkan memberi persembahan pun, kita harus taat, ikuti dan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 24 bagian B, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, tentu saja untuk kita juga hari ini. Dia mengingatkan kita semua bahwa Kristus adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Karena itu, bila Tuhan dan Tuhan yang berkehendak dan memerintahkan sesuatu kepada kita, hamba-hambanya, kita harus tunduk kepada otoritasnya. Hanya ada istilah ya, siap, dan taat, sekalipun tidak mengerti dan terkadang bisa bertentangan dengan logika. Tetap harus taat dan lakukan dengan sesuai segala kehendak dan perintahnya. Ketika diberkati secara keuangan, tentu saja kita akan bayar persepuluhan kepada Tuhan. Selebihnya setelah persepuluhan kita berikan. Bukan berarti serta-merta menjadi milik kita semuanya, sehingga kita berhak menggunakan berkat tersebut sesuka hati kita. Walaupun Tuhan telah memberkati, memberikan atau mempercayakan harta kekayaan kepada kita, namun otoritas mutlak tetap ada pada Dia yang adalah Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Sekiranya Tuhan berkehendak dan perintahkan kita untuk mempersembahkan kembali berkat yang daripadanya, Tuhan berhak. Kita selaku hamba-hambanya, kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan dan lakukan apa dan seberapapun yang sesuai dengan kehendak dan perintahnya itu. Bila kita mengerti dan memposisikan diri sebagai hamba dan Dia adalah Tuhan dan Tuhan, maka hidup kita akan dilayakkan Tuhan dalam segala hal dan hidup kita akan berkenan kepadanya. Dan bila hidup kita telah berkenan kepada Tuhan dan Tuhan kita, maka kita pun akan dilayakkan untuk menerima perkenanan atau favor yang dari Tuhan. Sehingga kehidupan dan segala sesuatu akan dibuat Tuhan menjadi lebih mudah. Kerinduan hati pun dengan sempurna dan segera tergenapi. Dalam waktu relatif singkat, ada 2 hamba Tuhan wanita yang masih muda dalam sinode kami dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Memang sulit dimengerti, namun bagaimanapun Tuhan dan Tuhan yang berotoritas secara total dan berotoritas secara penuh bagi hidup para hamba-hambanya. Atas kejadian demikian, tak seorang pun yang berhak berkomentar banyak, protes, apalagi menyalahkan Tuhan atau bersungut-sungut. Karena Dia adalah Tuhan dan Tuhan yang maha baik, Dia maha tahu, Dia maha adil, Dia mengerti dan Dia peduli hidup setiap hamba-hambanya. Apa yang tak terpikirkan, yang tidak kita ketahui, yang kita tidak pahami, sekali otoritasnya dinyatakan harus demikian, maka demikianlah jadinya. Ya, kita mana tahu mereka mendahului kita, para mendiang itu bakalan mengalami sesuatu apa di depan. Ya, kita sih tidak berandai-andai. Mana tahu mereka akan mengalami pukulan, serangan, ataupun masalah yang terlalu berat, tidak mampu menghadapinya, sampai akhirnya mundur dari Tuhan. Ya, harap ini tidak terjadi, tapi Tuhan maha tahu. Selagi mereka masih berkobar-kobar, mereka masih tetap setia melayani Tuhan dengan sungguh hati, dengan maksimal, Tuhan melihat mereka layak. Lalu Tuhan panggil mereka pulang. Kita tidak berhak untuk mencampuri otoritas Tuhan dan apa yang menjadi keputusan Tuhan.
itu selalu adalah yang terbaik bagi kita semua yang percaya, juga bagi semua pelayan-pelayannya, para hamba-hamba Tuhan. Ya, adalah baik dan bijak bila kita mengintrospeksi diri kita, koreksi diri kita dalam momen ini. Bertanyalah pada diri Anda sendiri, apakah sungguh Anda telah mengizinkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Tuan di dalam hidup Anda? Sudahkah dan seberapa kalikah kita tunduk atau tidak tunduk kepada otoritasnya? Bila Tuhan dan Tuan menyatakan kehendaknya yang bertentangan dengan keinginan dan logika kita, apakah kita tetap sebagai hamba, kita bersedia taat dan tunduk kepada otoritasnya? Bila kita dengan sungguh hati dan secara integritas nyata mengizinkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Tuan yang duduk bertata di atas singgasana hidup, Dia berdaulat, berotoritas penuh, maka hidup kita akan senantiasa dilayakkan dalam segala sesuatu. Hidup kita pun akan menjadi berkenan kepadanya, dan kehidupan pun akan dilayakkan untuk menerima pencurahan favor Tuhan diturunkan ke atas kehidupan kita, sehingga hidup kita ini pasti tidak akan sama lagi. Kita bisa diberkati sedemikian rupa dan boleh menjadi berkat. Dan ini bukan tertuju hanya semata-mata dalam hal materi, dalam hal kesehatan, dalam hal kebahagiaan hidup, dalam hal karisma, kesempatan untuk melayani Tuhan, dan sebagainya. Yang penting adalah kita mau menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuan dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan kita, kita akui. Mungkin kita pernah bersalah, mungkin kita pernah mengecewakan Dia, tetapi Dia Tuhan dan Tuan yang baik, yang mengawasi, yang peduli, yang mengerti, dan Dia pasti tidak akan begitu mudahnya membuangkan kita atau menghukum kita saat kita mengaku dosa kita dengan sungguh hati. Dia adalah Allah yang adil dan setia, dan Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan salah kita. Oh Yesus, Kau Tuhanku, Kau penebus dosaku, Juru selamatku dan Raja hidupku. Betapa besar kasih karunia-Mu, kemurahan dan kasih setia-Mu. Sucikanlah hatiku, layakkanlah hidupku yang sering mengecewakan hati-Mu. Berikanlah ku belas kasihan-Mu, ampuni dosaku, layakkan ku masuk hadirat-Mu, menghampiri tahta suci-Mu, bersujud dan memuji-Mu, memuja dan menyembah-Mu. Indah mulia hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata selalu. Ku tertegun tersungkur di tahta-Mu, mulia hadirat-Mu. Oh Yesus, Kau Tuhanku, Kau penebus dosaku,
Juru selamatku dan raja hidupku. Betapa besar kasih karuniamu, kemurahan dan kasih setiamu. Sucikanlah hatiku, layakkanlah hidupku yang sering mengecewakan hatimu. Berikanlah ku belas kasihanmu, ampuni dosaku, layakkan ku masuk hadiratmu, menghampiri tata sucimu, bersujud dan memujimu, memuja dan menyembahmu. Indah mulia hadiratmu, rawatanmu nyata selalu. Ku tertegun tersungkur di tahtamu, mulia hadiratmu. Ku tertegun tersungkur di tahtamu, mulia hadiratmu. Ya, kita masuk ke langkah yang kedua. Supaya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah menyenangkan Tuhan dengan melakukan segala kehendak dan perintahnya dengan sukacita, bukan dengan duka cita, bukan dengan memberontak, bukan dengan tidak rela, dengan sukacita. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita tahu dan sadar betapa pentingnya hidup yang menaati dan melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan. Namun sangat disayangkan dengan adanya sebagian orang yang berhenti pada sekedar tahu dan sadar, tapi tanpa praktik nyata dalam kehidupan mereka. Misalnya soal mengampuni orang lain. Mereka tidak rela melakukannya karena merasa perintah Tuhan tersebut terlalu berat untuk dilakukan. Terasa ada ketidakadilan jika harus mengampuni begitu saja tanpa melihat adanya balasan atau konsekuensi yang setimpal atas segala perbuatan dan kejahatan yang telah dilakukan orang lain itu terhadap dirinya. Seharusnya anak Tuhan juga tahu bagaimana seharusnya menjadi pasangan hidup yang baik bagi suami atau bagi istri. Bagaimana harus bersabar, belajar, mengerti, dan melayani, senantiasa mengasihi dalam segala situasi dan kondisi, tapi dalam realita seringkali lupa menghargai jerih lelah pasangan dan menganggap remeh segala perjuangan dan pengorbanannya. Belum lagi soal minimnya kata-kata manis dan mesra seperti sedia kala waktu masih pacaran, waktu baru menikah. Malah sekarang yang ada adalah gantinya kata-kata yang bersifat perintah, kata-kata kasar, kata-kata bernada tinggi, omelan, ocehan yang tak pernah berhenti, berikut dengan sungut-sungutan sepanjang hari. Penyebab utama kegagalan untuk menaati dan melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan adalah banyak anak Tuhan yang menaati dan melakukan dengan tidak sukacita, tidak dengan rela, ya tidak ikhlas, tidak dengan tulus hati. Sebaliknya, mereka menaati dan melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan dengan terpaksa, dipaksa, dan memaksakan diri tanpa disadari
sekali melihat perintah Tuhan, langsung dia mengikapinya sebagai sebuah tuntutan atau paksaan atau satu beban yang begitu berat. Apalagi dengan adanya anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan dengan memaksakan diri demi mendapat berkat Tuhan, atau demi dijauhkan dari kutuk, atau dari segala hal yang jahat, atau demi terhindar dari kehancuran hidup, dan lain sebagainya. Sebagian lagi anak Tuhan yang menaati dan melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan dengan pilih-pilih dan motivasi yang sekedar bermuara dan berfokus kepada keuntungan diri. Tidak heranlah ketika kehendak Tuhan dan perintah Tuhan tampak berlawanan dengan apa yang menjadi kerinduan hati atau kebiasaan atau cita-citanya, berseberangan dengan rencana diri, bahkan menuntutnya untuk berkorban secara daya, dana, waktu, dan mengorbankan kenyamanan hidup. Maka perintah Tuhan tersebut menjadi sangat sulit untuk ditaati, apalagi dilakukan secara konsekuen dan konsisten. Menyadari kenyataan demikian, sangatlah mudah untuk kita temukan anak-anak Tuhan tertentu yang mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan bertekun dalam hal-hal rohani hanya pada situasi dan kondisi tertentu saja. Terkesan mereka begitu taat dan tertib dalam melakukan kehendak dan perintah Tuhan, padahal hanya ketika mereka dalam kondisi terjepit, terhimpit, dan terdesak oleh segala macam situasi dan kondisi dan masalah, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, mereka sedang dalam keadaan kewalahan, entah bagaimana, maka mereka mau tidak mau berjuang, berusaha untuk bisa menjadi orang rohani atau hal-hal rohani ditekuni. Dengan lain kata, mereka memaksakan diri untuk menaati dan melakukan kehendak dan perintah Tuhan ketika sedang ada maunya, sedang amat sangat menginginkan sesuatu, sehingga mereka mengira dengan semakin sering beribadah, semakin taat melakukan kehendak dan perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa mereka dan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Sesungguhnya ketaatan yang seperti itu tidaklah murni dan tidak tulus hati. Mana mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Orang yang sedemikian itu akan sangat mudah menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, menjadi murtad juga ada ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan dan merasa sudah tidak butuh Tuhan lagi. Yang tepat, benar, dan berkenan pada Tuhan adalah ketika kita menaati dan melakukan kehendak dan perintah Tuhan, tidak dengan terpaksa, dipaksa atau memaksakan diri. Sebaliknya, harus dengan rela hati, tulus hati, ikhlas, dan dengan penuh sukacita. Dengan sikap seperti ini, kita akan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan pun akan berkenan atas hidup kita. Sebagaimana kita rela dan dengan sukacita berkorban, melakukan sesuatu agar dapat menyenangkan orang yang kita kasihi. Tidakkah seharusnya terlebih lagi sikap kita terhadap Tuhan, karena segala kehendak dan perintahnya adalah demi kebaikan kita. Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 dan 3 berkata, "Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat." Ayat-ayat ini menyatakan tanda kita mengasihi Tuhan adalah menaati dan melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Kasih harus dinyatakan melalui tindakan, bukan hanya perkataan di mulut saja. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan akan tercermin dalam seberapa besar ketaatan kita
dalam melakukan kehendak dan perintahnya dengan rela dan dengan penuh sukacita. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin pula kita rela berkorban dan membayar harga untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan perintah-perintahnya itu tidaklah berat bila kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dan ingin menjadi orang yang berkenan kepadanya. Seperti halnya kita mengasihi orang tua yang telah sekian lama membesarkan kita, memelihara kita, mengasihi kita dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang, dan segala jerih lelah mereka rela korbankan demi kita. Kita rela untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk dapat menyatakan tanda kasih dan menyokong kebutuhan hidup mereka di hari tua. Kita akan memberikan pemberian kita dengan rela, tulus, dan sukacita, dan rindu untuk bisa memberikan lebih lagi ketika ada berkat-berkat ekstra. Demikian juga halnya hubungan kasih kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin ingin mendekat kepadanya. Semakin kita menyadari kebaikan Tuhan, semakin pula kita mengalami penyertaannya yang sempurna. Semakin kita membangun relasi, hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan, semakin pula kita akan bertumbuh untuk semakin mengasihi Dia dan semakin rindu untuk dapat senantiasa menyenangkan hatinya dan bisa hidup berkenan kepadanya. Dengan pemahaman demikian, kita akan melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, bukan sekedar ritual agamawi yang mungkin disikapi sebagian orang karena melakukannya tanpa didasari dengan kasih kepada Tuhan. Jika tanpa didasari kasih kepada Tuhan, akan menjadi sia-sia segala bentuk aktivitas atau kegiatan rohani yang kita lakukan, baik itu namanya ibadah ke gereja, baca Alkitab dan berbagai buku rohani, ketekunan kita dalam hal berdoa, bahkan kerajinan kita, ya pengabdian kita untuk melayani Tuhan dalam segala bidang yang Tuhan percayakan. Tuhan pun pernah memberikan peringatan keras kepada bangsa Israel sebagaimana tercatat dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Di situ katakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sesungguhnya Tuhan tidak hanya melihat kepada apa yang kita lakukan dan perkatakan, karena bisa saja mulut kita memuliakan Tuhan, namun hati kita telah menjauh dari Tuhan. Siapa yang tahu? Tuhan pasti tahu. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2 juga mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, harus kita sadari bahwa tanpa kasih semuanya akan menjadi tidak berguna alias sia-sia. Tanpa kasih, ibadah kita sulitlah untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Tanpa kasih, ketaatan dalam melakukan segala perintah Tuhan hanya sebatas kewajiban yang kita laksanakan, bukan karena kerelaan atau kerinduan hati. Kasih yang akan memampukan kita untuk berkorban dengan penuh sukacita. Kasihlah yang akan memampukan kita untuk mau taat walaupun harus membayar harga lebih. Kasih yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa bertahan dalam kesetiaan sampai akhir. Sadarilah bahwa segala perintah Tuhan adalah baik untuk kita. Hikmatnya sungguh tidak terselami oleh manusia. Mungkin saat ini kita tidak mengerti dan belum dapat melihat, tetapi semuanya itu adalah baik bagi kebaikan kita semua. Karena itu,
Pilihlah untuk senantiasa taat melakukan kehendak dan segala perintah Tuhan. Jangan dengan ketaatan yang tidak tulus, yang terpaksa, dipaksa atau memaksakan diri, apalagi ketaatan yang didasari sikap memberontak terhadap Tuhan. Pilihan terbaik adalah taat secara totalitas dan lakukan segala kehendak dan perintah Tuhan tanpa pilah-pilih, sehingga hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Yang nyatakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu dan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Ini yang kami mau, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, harus kita pahami dengan sungguh bahwa sekiranya hidup kita telah diperkenan oleh Tuhan, maka perkenanan Tuhan atau yang disebut dengan favor dari Tuhan akan Tuhan curahkan ke atas kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi kerinduan hati tidak lagi hanya sekedar kerinduan hati. Oleh karena ada favor Tuhan, segala kerinduan hati akan menjadi sangat mudah digenapi dengan sempurna dan segera. Karena itu kita jangan bodoh. Ya, jadilah orang yang mengerti dan mau untuk berkenan kepada Tuhan senantiasa. Bukan untuk sehari saja, atau seminggu, sebulan, atau setahun, melainkan senantiasa berkesinambungan.
camkanlah baik-baik. Hidup yang berkenan kepada Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, baik masa kini maupun masa mendatang. Setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya tanpa terkecuali. Setiap orang juga pasti akan rindu memberkati setiap anak-anaknya, rindu melihat anak-anaknya itu mengalami keberhasilan dalam segala area kehidupan mereka. Namun dalam kenyataan ada saja anak tertentu yang merasa dan berani protes seolah-olah terjadi pilih kasih atau favoritisme dari orang tua karena merasa kasih orang tuanya tidak sama rata. Padahal sebenarnya tidak demikian. Hanya saja ada anak tertentu yang memang bersifat ingin selalu dekat-dekat dengan orang tua, dengar-dengaran dan rindu diarahkan oleh orang tua terhadap anak demikian. Tidaklah heran kalau memperoleh perkenanan yang lebih daripada orang tuanya, berhubung ia senantiasa berusaha untuk menyenangkan orang tuanya itu. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan rindu dan ingin memberkati setiap anak-anaknya, yaitu kita semua, dengan berlimpah-limpah. Tuhan rindu melihat setiap anak-anaknya itu berhasil dan kerinduan hati tergenapi dengan sempurna dan segera tanpa ada penundaan. Oleh maksud itulah Tuhan senantiasa menjaga kita, mengawasi, memimpin, dan mengarahkan agar semuanya itu menjadi indah seturut dengan rencana dan kehendaknya. Namun kembali lagi, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menaati dan melakukan segala kehendak dan perintahnya? Ibarat sedang kita melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Ada seorang guide atau pemandu yang sudah berpengalaman dan sudah tahu, paham, dan kenal medan di sana. Karena sering bepergian melewati lokasi yang dimaksud itu. Namun dalam perjalanan, kita bisa berhadapan dengan persimpangan, dengan satu jalan yang mulus dan lancar, sedangkan yang satunya lagi, jalan yang tidak beraspal, berkelok-kelok atau berliku-liku dan terjal lagi. Dan justru sang pemandu mengarahkan kita menuju ke jalan sono. Pilihan terbaik adalah tetap mengikuti arahan guide atau pemandu, karena dialah yang lebih tahu jalur yang terbaik untuk dapat sampai ke tempat tujuan. Bila kita memaksakan diri untuk memilih jalan yang mulus itu, bisa jadi kita akan tersesat dan berakhir dengan mara bahaya. Maka mungkin saja kita gagal untuk sampai ke tujuan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Terkadang apa yang menjadi arahan dan pimpinan Tuhan bisa jadi kurang menyenangkan kita. Tidak menarik, bahkan tampaknya hanya akan menyusahkan diri kita. Tetapi Tuhanlah guide atau pemandu hidup yang paling sempurna bagi kehidupan setiap manusia. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan sana, apa yang mungkin akan kita hadapi di kemudian hari. Dan Tuhan paham bagaimana cara yang terbaik untuk membawa kita kepada penggenapan rencana Tuhan yang indah dan mulia bagi hidup kita. Mungkin cara Tuhan tampaknya tidak masuk akal, tidak sesuai dengan harapan, menuntut kita ada pengorbanan lebih, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang senantiasa rindu dan ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, seharusnya lah ketaatan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan merupakan suatu kerinduan hati yang demi dapat bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa berkenan kepadanya. Beberapa catatan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa perkenanan Tuhan akan mendatangkan berbagai kebaikan.
keuntungan dan berkat bagi hidup kita, antara lain: 1. Dikaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, kita lihat dalam dunia nyata, kejadian serupa sering menjadi nyata, bisa kita saksikan. Ada orang-orang yang sudah betul-betul berkenan pada Tuhan, walaupun mereka mengalami banyak tantangan dan masalah yang pelik, sulit, dan serasa terjepit selalu. Namun sekali Tuhan nyatakan perkenanannya, Tuhan berikan dia hikmat, Tuhan berikan dia bijaksana, Tuhan berikan dia kesukaan yang luar biasa. Dia boleh mengalami segala apa yang tak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada bisa menjadi ada, dan sekali mujizat Tuhan turun, dia bisa diberkati Tuhan dalam segala area kehidupan. Bisa juga Tuhan pakai orang-orang yang memang tidak disangka-sangka, seperti ayat tadi katakan. Orang demikian Tuhan perintahkan untuk dia mengumpulkan, menimbun segala kekayaan yang akan kemudian dia berikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini adalah kesia-siaan bagi mereka yang tidak mengenal kebenaran dan tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita berkenan pada Tuhan, dapat perkenanan Tuhan, kita akan mendapatkan promosi dan kita akan mendapatkan kepercayaan lebih. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14 berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, jadi seseorang yang sudah menjalani kehidupan dengan mempunyai kedudukan dan lain sebagainya, tidak menjamin bahwa selamanya dia akan tetap ada di sana. Karena sekali diberikan posisi dan kepercayaan oleh Tuhan, namun dia tidak mengerti bagaimana untuk menjunjung Tuhan, menghormati Tuhan, menaati Tuhan dengan melakukan kehendak dan perintah Tuhan, maka waktunya tiba. Orang demikian memang tidak berkenan. Tuhan akan turunkan dia dari posisi tersebut dan digantikan dengan orang lain yang memang senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan dan yang hidupnya berkenan pada Tuhan, sehingga orang tersebutlah yang akan memiliki posisi, yang akan mendapatkan promosi. Dan yang ketiga, orang yang diperkenan Tuhan didengar Tuhan, artinya doanya didengar Tuhan, jeritannya, keluhannya didengar Tuhan. Dia akan terima pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Betapa penting kalau kita mau berusaha, berjuang untuk menaati dan melakukan semua kehendak dan perintah Tuhan, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan kita boleh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita akan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita akan menerima penyelamatan Tuhan dan kita boleh terluput dari segala hal-hal yang tak pernah terduga oleh kita dan tak terduga oleh orang lain pun.
dan tidak akan menimpa kita, dan kita boleh mengalami pertolongan Tuhan dan penyelamatan Tuhan tepat pada waktunya, karena hidup kita berkenan pada Dia. Dan yang keempat, orang yang diperkenan Tuhan, Tuhan memperdamaikan musuhnya dengan orang tersebut yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Amsal pasal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Ya, penting dan perlu untuk kita senantiasa berjuang dan berusaha untuk menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Karena dengan demikian, musuh pun Tuhan akan membuat dia hatinya berubah, dan akhirnya kita bisa berdamai dan tidak ada hidup dengan intimidasi, di bawah intimidasi daripada musuh-musuh, dan kita akan hidup dalam nuansa yang indah karena semua adalah kawan, bukan lawan. Yang kelima, orang yang diperkenan Tuhan, Tuhan akan membawa masuk ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Bilangan pasal 14 ayat ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan sebenarnya masih banyak lagi keuntungan, berkat atau kebaikan yang bisa diterima oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, namun karena waktu tak mungkin kita beberkan satu persatu. Ya, coba Anda perhatikan. Jika hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan, maka segala kehendak dan rencana Tuhan yang indah dan mulia pasti akan menjadi nyata, terwujud, tergenapi dalam seantero hidup dan kehidupan kita. Adalah baik dan bijak jika kita mau belajar, berusaha dan berjuang untuk memiliki hidup yang senantiasa mau berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya untuk satu hari, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun, melainkan secara berkesinambungan, ya, secara konsisten, senantiasa. Jadikan tekad dan komitmen seumur hidup kita untuk selalu hidup mau berkenan kepada Tuhan. Tetaplah konsisten dan senantiasa memilih yang benar dan yang berkenan pada Tuhan, sehingga hidup kita sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan, selalu dilayakkan Tuhan dalam segala hal, agar dapat memuliakan nama Tuhan, dan kita pun akan menerima perkenanan Tuhan yang pasti akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi hidup dan bagi kehidupan kita saat ini maupun saat-saat di masa mendatang, bahkan sampai kepada dunia baka, dunia kekekalan nanti. Ya, kita harus senantiasa setia, dan kita berdoa dan kita senantiasa bertekad bersama-Mu Tuhan. Bapa kami yang hidup, Bapa kami setia dan penuh kasih, kami bisa melakukan segala perkara, kami bisa menghadapi segala sesuatu, dan kami bisa mengatasi semuanya, karena Bapa sangat sayang dan memperdulikan kami. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Dan anugerahmu besar melimpah bagiku. Telah kita saksikan, telah kita dengar bersama, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar, pahami, dan kita praktekkan. Jadikan Tuhan, Dia adalah Tuhan dan Tuhan yang memiliki otoritas penuh dalam hidup kita. Dan kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan, menaati kehendak dan perintahnya secara sukacita, bukan terpaksa dipaksa atau memaksakan diri, dan secara konsisten, secara berkesinambungan. Dengan demikian, kita hidup di bumi ini senantiasa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita pun akan beroleh perkenanan. Kita berkenan kepada Dia, dengan demikian banyak kebaikan akan kita terima, dan semua apa yang menjadi kerinduan hati kita akan cepat dan lebih mudah tercapai dan tergenapi sempurna dan segera tanpa penundaan, karena favor atau perkenanan Tuhan dicurahkan turun ke atas kehidupan kita. Itulah yang akan terus memungkinkan kita, menolong kita, memampukan kita untuk mengalami segala hal-hal yang spektakuler dan yang luar biasa, berkat-berkat tercurah atas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pewahyuan-Mu, dan kami mohon pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu, Roh Kudus pewahyu kebenaran, yang akan senantiasa mengingatkan kami akan apa yang Tuhan telah katakan, dan akan menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk kami bukan segera mendengar lalu melupakannya, tapi kami camkan di hati dan kami merenungkannya siang dan malam, dan kami mau lakukan dengan taat dan sesuai. Dan dengan demikian Tuhan, kami boleh dalam kehidupan ini menyaksikan begitu banyak hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang mulia-mulia, hal-hal yang luar biasa yang dahulu tidak pernah kami terbayang atau alami. Tolong kami Tuhan, mau bertekad untuk menjadi orang yang senantiasa tunduk di bawah otoritas-Mu. Kami telah ditebus menjadi orang ciptaan baru, menjadi anak-anak Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau memiliki otoritas mutlak, dan Engkau selalu mau kami tunduk diri di bawah otoritas-Mu, supaya kami boleh dipimpin, diatur, didisiplinkan, dan diarahkan oleh Dikau, dan kami lakukan semua kehendak dan perintah-Mu dengan baik dan sukacita, bukan dengan terpaksa, dipaksa, dan memaksakan diri, dan bukan hanya untuk sekali, dua kali, atau sehari, dua hari, tapi kami mau konsisten terus lakukan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mau bertekad menjadi orang-orang yang hidup berkenan padamu, dan kami siap Tuhan untuk menerima segala berkat-berkat kebaikan dan keuntungan-keuntungan yang Engkau mau berikan pada orang-orang yang diperkenan oleh Dikau. Terpuji nama-Mu Tuhan, genapi semua janji-Mu, dan apa yang telah Engkau wahyukan, tolong kami, supaya kami boleh sungguh hati
menerima dengan sukacita, dan kami menaatinya, dan kami percaya dan sungguh kami lakukan. Kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Kami akan terima pencurahan favor-mu, perkenananmu atas kami, sehingga segala kerinduan hati kami, apa yang sulit bagi kami, akan Tuhan membuatnya menjadi sangat mudah untuk tergenapi sempurna dan segera tanpa ada penundaan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Saat ini saya mau doa syafaat untuk Anda sekalian. Pertama-tama saya akan doakan untuk Anda yang sangat-sangat terganggu di syaraf otaknya, yang terancam ada penyumbatan dan harus operasi, dan bisa-bisa ada kecenderungan mengalami hal-hal yang buruk bagi kehidupan. Ya, saat ini saya berdoa untuk orang-orang yang mendapat gangguan di syaraf otak. Tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Kita berdoa, Tuhan kami doa, mohon kasih karunia, belas kasihan kemurahan-Mu atas mereka yang terganggu syaraf otaknya, pembuluh darah otaknya ada yang tersumbat dan ada masalah dan lain sebagainya. Kami berdoa, apa sebenarnya yang terjadi? Diagnosa dokter mengatakan ini dan itu, bahkan cara penanganan dan prosedur-prosedur yang harus dijalankan sangat mengerikan dan sangat memakan biaya besar dan sangat menakutkan hidupnya. Karenanya Tuhan, mari Engkau turunkan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, turunkan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Jamah otaknya sampai kepada pembuluh darah di otak, semuanya Tuhan bisa bereskan seketika. Dan Engkau berjanji kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat ini juga Tuhan, sembuhkan gangguan pada syaraf otak dan boleh mengalami mujizat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, amin, haleluya. Ya, Anda yang sedang sakit, ya bagian perut sampai keliling dan lain sebagainya, ya Anda merasa, aduh ini kenapa ya, ulu hati sakit atau apa, empedu, apakah ada batu atau apa dan lain sebagainya. Jangan mengandai-andai. Sekarang saatnya engkau tumpang tangan di atas tempat yang sakit saat ini. Perutmu, apapun yang sedang terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, kesakitan nyeri yang dialami, apalagi saat ini sedang kumat, sedang dialami, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku pegang janji Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, tumpang tangan dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan, dan dalam nama Yesus dia tumpang tangan di bagian perutnya yang sakit, sembuh, berhenti nyerinya, sakitnya. Saat ini juga kemuliaan bagi namamu, dan dia akan bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang gagah perkasa. Engkau sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sembuh, sembuh dan sembuh. Haleluya, amin, haleluya. Ya, buat Anda yang ada benjolan pada tubuhmu, khususnya pada wanita di bagian dada, saat ini percaya, dan jangan karena pengetahuan yang terbatas hanya dikasih tahu ini dan itu, terpengaruh, iman goncang, jadi akhirnya berkesimpulan, jangan-jangan ini barang haram, ini adalah tumor, ini adalah kanker, stadium berapa dan lain sebagainya. Ya, saat ini tumpang tangan dengan tanganmu di atas benjolan, percaya dalam nama Yesus, sebesar apapun. Saya pernah mendoakan di dalam satu KKR di daerah Sumatera Selatan. Saat itu disaksikan oleh banyak
yang ikut dalam ibadah tersebut. Ada seorang ibu maju ke depan, dia minta didoakan. Katanya ada benjolan yang sangat membuat dia sakit di bagian dada. Dan biasanya kita bertanya, seberapa besar? Ada yang berkata sebiji bakso, sebesar kelereng, atau sebesar biji nangka, dan lain sebagainya. Yang ini, dia berkata sebesar telur angsa. Wah, bukan main-main, bukan telur ayam, bukan telur puyuh, telur angsa itu gede. Ya, saat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Dia tumpang tangan sendiri. Ya, kita demi etika, saya panggil istri saya untuk naik membantu tumpang tangan di atas tangan ibu tersebut, dan saya hanya dengan satu jari di atas tangan istri saya berdoa. Saat berdoa, tiba-tiba ibu ini menjerit, dan seketika itu dia merasa ada panas terjadi di daerah buah dadanya. Dan saat selesai amin berdoa, benjolan sebesar telur angsa itu hilang lenyap. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saat ini tumpang tangan, baik di tangan, telapak tangan, dada, atau dimanapun, kecil, besar, engkau tumpang tangan berdoa saat ini. Dalam nama Yesus, apapun yang terjadi, benjolan dimanapun berada, kami berdoa dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus, tumpang tangan di atas benjolan itu. Dalam nama Yesus, benjolannya kempes. Kempes dalam nama Yesus. Benjolannya hilang dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara. Mulia bagi namamu. Dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya. Amin. Ya, kita bawa semua permasalahan, kerinduan, kebutuhan, pergumulan hidup, apapun bentuknya, apapun masalahnya, baik untuk dirimu, keluargamu, orang tuamu, anakmu, atau soal pekerjaan, ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang, piutang, masalah penjualan, dan lain sebagainya. Taruh dua tangan di saudaramu, kita sepakat bersehati berdoa. Tuhan, kami sehati dengan para pemirsa yang sedang mengalami berbagai macam masalah, pergumulan, kerinduan, tantangan, sakit penyakit, baik untuk diri mereka, untuk keluarga, atau orang tua, ataupun untuk usaha, untuk keuangan, untuk masalah piutang, masalah hutang, dan masalah penjualan aset, dan lain sebagainya. Apapun Tuhan, masalah-masalah yang dihadapi umat-Mu, Engkau yang berjanji Tuhan, bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami proklamirkan dalam nama Yesus, pasti ada jalan keluar. Tuhan sanggup membukakan jalan yang hidup, jalan yang baru yang tak terpikirkan oleh kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, sakit penyakit disembuhkan, masalah ekonomi Tuhan selesaikan, dan juga untuk penjualan aset dan tagihan piutang ataupun hutang yang tak terbayarkan, atau masalah-masalah lainnya yang sedang digumuli. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau buka jalan. Dalam nama Yesus kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace episode yang ke-112 ini. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus yang telah merintis, memulai, dan memimpin program All by Grace hingga saat ini. Kami kembalikan semua kemuliaan bagi-Mu. Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa, berotoritas di dalam seluruh program All by Grace saat ini dan ke depan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang kami dengarkan, dan mujizat demi mujizat yang telah kami terima
Kami hanya mau memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi semua umat-Mu yang percaya dan buka hati, buka tangannya menada menerima berkat-Mu. Mari umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang sempurna yang bisa kau rasakan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini masuk ke dalam relung hatimu, bisa kau rasakan. Kasih karunia Allah, kemurahan, dan kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan akan melingkupi hidupmu dan menjadi berkat bagimu. Bahkan lebih dari itu, Roh Kudus dengan kuasa yang ajaib dan pewahyuannya yang luar biasa akan memimpin engkau masuk dalam kebenaran, memahami, mengerti kebenaran, dan engkau dimerdekakan, dan engkau bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat. Haleluya, amin, haleluya. Dengan demikian, kita sudahi program All by Grace 112. Jumpa kembali dalam program minggu depan, Jumat depan, di program 113. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.